Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bersama-sama berdiri. Kita akan siapkan hati kita, kehidupan kita untuk kita boleh memasuki hadirat Tuhan. Ingat kembali kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh sehat, kita boleh mengalami kemurahan Tuhan. Semua itu bukan karena kebaikan kita. Semua karena kemurahan, karena anugerah yang daripada Tuhan. Sudah selayaknya pagi hari ini ucapan syukur, pujian, penyembahan yang terbaik kita naikkan kepada Allah kita. Yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang selalu mengerti keberadaan kita. Allah yang selalu peduli dengan keberadaan kita. Dan Allah yang tidak pernah kewalahan untuk selalu memberikan pertolongan yang ajaib, tepat waktu dan terbaik buat orang-orang yang bersandar, berseru, dan beriman kepada Dia. Kita akan tapiskan ibadah kita pagi hari ini dengan mengatakan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang terus akan memelihara ciptaannya. Biarlah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya berkenan hadir dan melawat kita sepanjang kita beribadah pada minggu pagi ini. Amin. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang siap untuk menyembah Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan syukur karena kasih setianya kita boleh ada sampai saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
percaya bahwa Tuhan Yesus ajaib. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari berdiri. Mari bersukacita lebih lagi untuk Tuhan Allah kita. Amin. Tak pernah terbayang cinta kasih-Mu setiap kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Yesus. Kami percaya Engkau ada di setiap tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, ya hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari lambaikan tanganmu untuk Tuhan yang ajaib. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Amin. Engkau Allah yang megah bagiku. Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau megah atasku, ya hanya tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu dan katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan hanya Yesus Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap lebih lagi untuk Tuhan Allah kita. Amin. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Sebut namanya Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebut namanya. Haleluya. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah
Tuhan sendiri yang akan mengubahkan hati kita, mengubahkan hidup kita melalui firman-Nya. Haleluya Yesus, haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Katakan lebih sungguh. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tibalah saatnya kami mau mendengarkan Engkau berbicara lewat pemberitaan firman pagi hari ini Tuhan. Kami yakin pagi ini pun bagian daripada rencana-Mu yang indah atas hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan Engkau menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami siap juga untuk menyimpan firman itu di dalam loh hati kami. Dan kami siap untuk melakukannya dalam hidup kami. Oleh karena itu kuasai jalannya pemberitaan firman Tuhan ini Roh Kudus. Kami butuh Engkau Roh Kudus untuk membuat kami mengerti manakala firman itu kami dengar. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, rajin beribadah seperti ini baik. Ya. Banyak berdoa, baik. Punya iman yang hebat, luar biasa. Tetapi itu semua belum jaminan bahwa kita diterima di dalam kerajaannya. Ada satu sikap yang perlu kita miliki sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar satu peringatan yang Tuhan berikan buat kita semua supaya kita boleh meningkat wawasan kita boleh meningkat cara berpikir kita, bagaimana sebenarnya menjadi orang Kristen yang sejati. Sebagai dasar firman Tuhan, mari kita buka Matius pasal yang ke-18, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius pasal 18, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian bunyinya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, murid-murid Tuhan Yesus luar biasa menurut saya. Ya, saat dia dipanggil oleh Tuhan, diajak, dia tidak berpikir panjang lagi, ditinggalkan semua, orang tuanya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan, pekerjaannya ditinggalkan, langsung mengikut Tuhan Yesus. Melakukan perjalanan dengan Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, luar biasa. Tetapi saat saya baca apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini murid-murid loh Bapak Ibu. Ya. Hidupnya dekat dengan Tuhan. Saat diajak berangkat. Melayani. Ini murid-murid, ini luar biasa. Ya. Tetapi ternyata sanksi yang diakibatkan oleh tindakan murid-murid ini ternyata luar biasa. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu itu murid-murid terjadi sebuah keributan. Ya. Mereka bersama-sama ingin mendapatkan tempat dalam kerajaan surga, kerajaan yang selalu dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Beberapa kali Tuhan Yesus bicara tentang penderitaan yang akan dialami. Dia akan menderita, Tuhan akan mati, tetapi hari yang ketiga dia akan dibangkitkan kembali, dan kerajaannya akan muncul. Sebelum kejadian itu terjadi, murid-murid berpikir, alangkah lebih baiknya kalau sebelum itu terjadi, kita bereskan dulu siapa yang duduk di situ.
Siapa yang menjadi terbesar dalam kerajaan surga itu? Kita semua sama-sama. Ayo, di dalam perdebatan itu, saya nggak tahu bagaimana perdebatan itu, tetapi dikatakan bahwa mereka sampai mempertengkarkan. Ya, menurut Markus 9 ayat 34 dikatakan mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Rupanya murid-murid ini mempersoalkan posisinya, mempersoalkan kedudukannya, mempersoalkan kalau mereka sampai nggak dapat tempat, mereka sampai tidak mendapat kedudukan, ini mereka akan kehilangan kehormatan. Bapak Ibu saudara sekalian, kekristenan seringkali jatuh pada posisi yang seperti ini. Karena sejak awal kita lahir, kita dididik tidak dengan konsep rohani. Kita dididik dengan konsep duniawi. Kita diajar untuk berperang. Kita diajar untuk berjuang demi kehormatan itu. Ya. Kita selalu dipacu oleh dunia ini untuk mendapatkan kehormatan, untuk mendapatkan kekuasaan. Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu mereka bertengkar, maka perdebatan itu membuat Yesus tahu bahwa mereka sedang mempermasalahkan siapa yang duduk terbesar di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu saudara sekalian, sebetulnya kejadian ini sering menjadi masalah memang. Beberapa kali murid-murid ini mempermasalahkan posisi ini, ya. Kalau kita lihat Matius 20 ayat 20 sampai 21, di situ dikatakan bahwa ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu datang kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk minta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang sebelah kanan dan yang seorang lagi sebelah kiri." Minta kedudukan. Lukas 22 ayat 22 sampai 24 ya. Ayat yang terakhir 24 dia katakan, terjadi jugalah dia pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Kejadian-kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Mengapa hal-hal ini terjadi? Mereka rupanya menganggap bahwa kerajaan rohani yang Yesus maksud itu dianggap sebagai kerajaan dunia. Jadi mereka memperebutkan kursi ini. Mereka memperebutkan kedudukan. Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata dengan keributan itu, ya, Yesus bukan memilih salah satu orang dari murid-muridnya atau beberapa murid untuk didudukkan di dalam kerajaannya. Enggak. Tapi justru apa yang diributkan itu dikecam dan dilarang oleh Yesus. Bahkan kalau kita bicara tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, mereka ini sedang meributkan posisi masing-masing. Bukan karena meributkan karena tabiat atau kelakuan yang sesuai atau layak untuk menjadi terbesar di dalam surga, bukan. Tetapi memang mereka memperebutkan itu supaya namanya terhormat, punya kekuasaan. Nih. Banyak orang menginginkan kemuliaan. Ya. Kekristenan banyak yang seperti itu.
ingin terhormat, ingin punya kuasa, ingin menjadi orang yang hebat. Tapi nggak mau pikul salib. Ya, maunya hebat, terhormat, luar biasa. Nanti kita lihat apa yang sebenarnya ya yang akan Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, murid-murid di dalam pertengkaran ini, di dalam perdebatkan ini, dalam memperebutkan posisi ini, sebenarnya mereka melawan apa yang Tuhan inginkan. Bukan itu yang Yesus inginkan. Kekristenan sekarang mulai bergeser. Ya. Ada banyak gereja-gereja yang konsepnya sudah bukan konsep Tuhan, tetapi konsepnya successful. Bapak Ibu saudara sekalian, diberkati itu bukan dosa, diberkati itu baik. Ya. Tetapi kalau motivasi kita di dalam mengikuti Tuhan hanya untuk sebuah kesuksesan, bukan itu loh yang Tuhan inginkan. Bukan Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat ya. Bagian yang kedua, Yesus tidak memilih salah satu orang pun, bahkan Petrus pun tidak dipilih oleh Tuhan. Walaupun kita tahu, Petrus ada yang mengagung-agungkan hingga sampai saat ini. Sehingga menjadi penerusnya, menjadi satu tokoh yang sangat berkuasa. Tuhan tidak pernah memproklamasikan seorang pun dalam dunia ini untuk menjadi orang yang terhormat, untuk menjadi orang yang paling berkuasa di dalam gereja manapun. Tidak ada. Justru Yesus melarang, mengecam keinginan untuk menjadi yang terbesar. Justru dilarang. Oleh karena itu, tidak akan Yesus memberikan kewenangan atau kedudukan yang sangat tinggi di dalam sebuah jemaat dimanapun di dunia ini. Mereka yang menginginkan kebesaran dan kekuasaan itu sama dengan perampok. Ingin mencuri kemuliaan Allah, ingin merampok kemuliaan Allah. Yang terhormat hanya Yesus, tidak ada yang lain. Ya. Yesus memperingatkan untuk tidak mengejar hal itu. Oleh karena itu, untuk menjawab persoalan itu, pada ayat yang kedua, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Anak kecil. Ya. Sebagai gambaran yang sangat jelas, diambillah anak kecil ini supaya peraga ini, gambaran ini untuk memberikan pengajaran kepada murid-muridnya sangat jelas. Ya, dia memperlihatkan anak kecil ini, ya. Kemudian dia berkata pada ayat yang ketiga, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat." Bertobat itu berbalik. Bertobat itu berubah. Bertobat itu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Murid-murid yang luar biasa yang mengiring Yesus, meninggalkan segala-galanya untuk Yesus, ternyata harus bertobat.
menjadi seperti anak kecil itu. Bukan Tuhan mengajarkan supaya murid-murid bisa bermain-main seperti anak kecil. Bukan berarti bahwa Yesus mengajar murid-murid untuk menjadi anak-anak yang lucu. Enggak. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan satu pelajaran bahwa anak tidak ada yang mempersoalkan tentang posisinya. Anak tidak pernah berkeinginan untuk dihormati. Anak tidak pernah ingin punya kedudukan dan kekuasaan. Anak tidak pernah berpikir secara politik, bagaimana saya bisa meraih kedudukan itu. Anak itu hanya tahu bapak ibunya ada beres. Dia nggak punya beban. Waduh, seandainya aku tidak berhasil, aku kan nanti tidak dihormati. Ya. Tapi murid-murid punya beban. Kalau aku tidak duduk dalam kerajaan itu, bagaimana aku bisa dihormati? Ya. Aku tidak punya kuasa. Aku jadi orang apa nanti? Kekristenan seringkali terpacu oleh dunia untuk mendapatkan sesuatu yang hebat dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus tidak sedang mengajar kita menjadi anak-anak. Tetapi Dia sedang mengajar supaya cara bersikap kita, cara berpikir kita menjadi seperti apa yang sedang dipikirkan oleh anak-anak. Berbeda sekali Bapak Ibu. Tidak seperti murid-murid. Ya. Untuk mencapai posisi itu pun sampai terjadi pertengkaran. Bapak Ibu sekalian, untuk kehormatan. Waduh, seringkali kita melihat manusia mengorbankan apapun juga demi kehormatannya. Ya. Kebetulan saya sebagai tokoh hamba Tuhan dari sebuah denominasi, saya dulu hampir tidak mengerti kenapa kalau denominasi saya, kalau ikut pilihan DPR, harus dicopot kependetaannya. Sekarang saya baru mengerti. Ternyata itu berlawanan dengan apa yang Yesus mau. Ya. Tidak mau. Tuhan tidak ingin punya murid-murid yang seperti ini. Anak tidak pernah mempersoalkan kehormatan. Anak tidak perlu berpikir politik, bagaimana mensiasati supaya saya nanti bisa duduk di sana. Bagaimana caranya supaya saya nanti terlihat hebat. Tidak ada anak yang berpikir seperti itu. Dan inilah yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Pak, kalau begitu kita nanti bagaimana ya? Malu ya? Nggak punya kehormatan. Sepertinya orang bego-bego gitu. Bloon-bloon gitu, nggak pinter. Kalau punya kedudukan, wah kelihatan hebat, pintar gitu ya. Bagaimana? Kalau kita menjadi seperti anak kecil, hidup tanpa beban,
menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, percaya Bapak kita. Ya. Rumit. Seringkali orang rumit demi mencapai kesuksesan itu. Rumit. Sampai malam gak tidur. Mikir terus. Bagaimana caranya? Supaya saya menang. Bagaimana caranya supaya saya punya kedudukan? Saya harus berbuat apa? Saya harus melakukan apa? Malam enggak tidur, sampai mimpi-mimpi. Ya, ini rupanya murid-murid juga berkhayal. Berkhayal punya mimpi. Ya, ada jabatan. Ya, sampai ibunya Zebedeus suruh anak-anaknya di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Luar biasa, enak ya, dapat kedudukan. Bapak Ibu, ternyata bukan itu yang Yesus mau. Bagaimana Pak, nanti kalau saya tidak dapat kedudukan itu, bagaimana masa depan saya? Adakah anak yang berpikir tentang masa depannya? Yang dipercaya anak siapa? Bapaknya. Kalau kita sebagai murid Tuhan harus menjadi anak kecil, seperti anak kecil, bapaknya Tuhan Yesus. Apa yang akan terjadi nanti? Apakah hidupku bisa hebat? Masa depanku bagaimana? Kalau aku tidak dapat kedudukan dan kehormatan itu, masa depanku gelap. Tapi kalau kita menjadi anak kecil, nggak peduli. Bapakku mau naruh di mana saja aku, nggak urusan. Dan aku percaya bapakku pasti terbaik buat aku. Selesai. Ini pikiran anak. Kita yang sudah rumit ini, kata Yesus harus bertobat. Bertobat itu ya, asalnya jalan ke sana, bertobat itu balik. Sana. Balik. Tidak begitu lagi. Tidak rumit lagi. Rumit masa depanku itu bagaimana nanti? Saya harus bayar ini, saya harus bayar itu. Hei, kalau kita khawatir tentang hal itu, di mana bapakmu? Di mana Tuhan? Apa yang bisa Tuhan lakukan dalam hidup ini? Bisa enggak dia bikin baik? Bisa enggak kasih makan nih? Bisa enggak kita bayar ini, bayar itu? Bisa enggak kita menghidupi anak-anak kita? Mari Bapak Ibu sekalian. Yesus berkata, kalau engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, jangan harap masuk dalam kerajaan surga. Boro-boro terbesar, masuk aja enggak. Kok mau jadi yang terbesar? Dari mana? Mari Bapak Ibu sekalian. Roma 12 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi yang diandalkan bukan dirinya, tetapi yang diandalkan bapaknya. Oleh karena itu, jadilah anak bangsawan yang mau bermain-main dengan anak pengemis.
Anak yang berpakaian compang-camping akan bersyukur atas segala kecukupannya. Tidak akan merasa iri melihat ada anak yang pakai sutra bajunya. Walaupun bajunya dia sobek-sobek. Anak-anak itu loh. Anak-anak kecil itu loh bermain-main ya. Ada yang pakaiannya jelek, compang-camping. Nah, teman-teman bermainnya pakai sutra. Bajunya bagus. Dia tidak pernah iri. Dia bersyukur dengan apa yang dia pakai itu. Santai aja, fun aja, main, tidak masalah. Bukan seperti kita, waduh, rodok kesesaan, gak enak. Engkau didelok ya apa ini? Memalukan. Jadi anak kecil. Ya, anak kecil tidak pernah merasa malu, tidak pernah merasa iri, ya, dengan temannya yang berpakai pakaian yang bagus, ya. Anak-anak kecil tidak pernah punya keinginan untuk mengejar kedudukan yang tinggi. Mereka juga tidak akan meninggikan diri. Ya. Mereka tidak mengejar hal-hal yang ajaib. Sehingga kita juga harus seperti mereka. Kita lihat Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan 2. Daud berbicara ini. Penting sekali. Supaya kita tahu konsep pikirnya Daud seperti apa. Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian bunyinya. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disape berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disape jiwaku dalam diriku. Tenang bersama Yesus. Tidak ada. Biarlah. Kalau Tuhan mau buat sesuatu yang luar biasa, itu Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Tapi kita tidak perlu punya hasrat yang tinggi untuk meraih sesuatu yang hebat dalam dunia ini. Bapak kita yang memegang kendali. Mau dibawa kemana? Siap, bos. Siap. Apapun yang terjadi. Siap. Kalau harus kena corona, ya siap. Takut. Bapak Ibu saya sekalian. Murid-murid Tuhan, rasul-rasul. Apa mereka harus menghindari bahaya kematian itu? Bahaya aniaya itu? Untuk Tuhan. Sabtu ini saya berangkat pelayanan ke Malang. Ada beberapa yang takut nanti kena corona. Saya cuman batin. Ya. Tuhan. Walaupun harus kena corona, saya akan kerjakan buat Tuhan. Walaupun harus kena corona. Seringkali orang rindu akan kemuliaan dan kehormatan. Tapi seringkali tidak akan berani mengorbankan dirinya untuk pikul salib. Yang ada dalam angan-angannya adalah kehebatan, kesuksesan, kehormatan, keajaiban. Bapak Ibu saya sekalian, Tuhan ajar
untuk kita menjadi anak-anak. Anak-anak nggak peduli mau duduk di mana, nggak urusan, nggak ada urusan. Anak-anak nggak peduli besok mau makan apa. Anak-anak nggak pernah peduli bagaimana bapakku bayar uang sekolah. Pernah anak-anak berpikir itu? Tidak ada Bapak Ibu. Nggak ada. Ayo kita berubah menjadi seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Tuhan sanggup menempatkan kita pada tempat yang sesuai dengan apa yang Tuhan anggap baik. Berlomba-lomba sampai kepikiran ini setengah. Aduh, seperti orang gak punya Tuhan. Anak gak pernah berpikir begitu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita ubah cara berpikir kita. Kita harus berubah, ya. Pada ayat yang keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kehormatan dan keuntungan yang menyertai kerendahan hati, justru itu yang Tuhan buat ganjarannya. Ganjarannya orang yang mau rendah hati, orang yang mau menganggap semua Tuhanlah yang beresin. Tentu orang yang tidak terhormat itu takut dianggap rendah, takut diejek, takut tidak bernilai. Tetapi Tuhan kasih hadiahnya yang mau rendah seperti itu, yang mau dianggap goblok, yang mau dianggap tidak terhormat, itu yang terbesar dalam kerajaan surga. Berlawanan Bapak Ibu dengan pikiran dunia, berbeda jauh. Orang Kristen yang sejati adalah mereka yang menunjukkan kerendahan hati. Mereka inilah yang serupa dengan Kristus. Tuhan kita, Yesus. Dia tidak mempertahankan posisinya sebagai Tuhan. Dia mengosongkan dirinya sendiri. Menjadi rendah. Bahkan lebih rendah dari semua manusia. Karena dia datang ke dunia. Lahirnya di kandang. Satu contoh yang jelas. Tuhan Yesus mengajar kita rendah. Bukan mengajar saja. Tetapi dia memberikan satu contoh. Teladan yang jelas. Ini loh kerendahan. Walaupun dia raja dari segala raja. Terbesar di dunia dan akhirat. Tapi dia lahir datang ke dunia di kandang. Tidak hidup dalam kemewahan. Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kesederhanaan itu. Tuhan Yesus mengajarkan kerendahan hati itu kepada kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga kita layak menjadi alatnya Tuhan untuk kemuliaannya. Kerendahan hati. Menjadi seperti anak kecil. Ya. Tentu ada yang takut untuk dikucilkan.
Tuhan Yesus memberikan jaminan pada ayat yang kelima. Dia katakan, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jika kita mengasihi salah satu dari hamba-hambanya yang kecil ini, itu sama dengan kita mengasihi Kristus sendiri. Semakin kita mengasihi hamba-hambanya yang kecil ini, sama dengan kita semakin mengasihi Kristus. Jika Kristus berada di tengah-tengah kita, maka tidak akan cukup kita dalam melayani Dia. Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40 katakan, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jaminan Bapak Ibu. Luar biasa. Sama. Kalau kita merendahkan diri kita, kita jadi sama Kristus. Dibela oleh Kristus. Siapa yang menyambut kita, sama dengan menyambut Kristus sendiri. Ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Firman ini mengawal hamba-hambanya. Ya. Kalau diajar sesat, Tuhan yang bela. Apalagi dicubit. Ini biji matanya Tuhan. Jangan coba-coba. Tuhan akan melindungi. Tuhan yang akan mengawal. Saat kita berubah, saat kita bertobat menjadi seperti anak kecil. Tuhan memelihara kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan yang menempatkan kita pada posisi yang terbaik menurut Tuhan. Bukan menurut kita. Dan kita percayakan segala sesuatu dalam hidup kita ini di dalam tangan Tuhan. Karena itu pasti yang terbaik buat kita. Gak perlu berpikir ruwet. Ya, gak perlu rumit. Yang mikir biar Tuhan saja. Bapak Ibu saudara sekalian, ada seorang pemuda Cina, dari Cina, daratan Tiongkok sana, anak seorang pendeta Metodis. Anak ini berusaha sedemikian rupa ingin sekolah yang tinggi. Orang tuanya miskin, hanya pendeta, ya, nggak punya uang, tentu ditolak. Orang tuanya menolak, jangan. Tapi cita-citanya luar biasa, dia ingin sekolah di Amerika. Ya. Rupanya Tuhan izinkan dia mendapatkan beasiswa ke Amerika. Sampai di Amerika, dia jalani sekolahnya secara cepat. Lulus S1. Secara cepat lagi S2 selesai.
Dan bahkan yang terakhir, S3 ditempuh hanya dalam waktu 1 tahun. PhD, selesai. Luar biasa kepandaiannya. Dan pada waktu itu, kira-kira tahun 1921, namanya menjadi terkenal di dunia. Karena mahasiswa tercepat lulusnya di dunia. Hebat orang ini. Tetapi saat beliau kembali ke Cina, dalam perjalanan pulang, sebelum mencapai pelabuhan Tiongkok, seluruh ijazah yang dipunyai dibuang ke laut, sia-sia. Dan sejak itu dia melayani Tuhan dan sangat terkenal di Surabaya karena dia beberapa kali mengadakan penginjilan KKR di Surabaya. Seorang pemuda yang namanya John Sung pernah menghebohkan Indonesia. Kehormatan yang dia raih dengan luar biasa, dengan gigi, dia buang ke dalam laut. Ini sia-sia. Sejak itu, dia berikan dirinya untuk melayani Tuhan yang lebih berharga dari segala-galanya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, dengan kesaksian ini kita tahu ya, Tuhan tidak ingin kita mengejar kehormatan. Tuhan mengajarkan kita menjadi seperti anak kecil. Sehebat apapun iman kita, tetapi kalau kita tidak bisa menjadi seperti anak kecil itu, Tuhan tidak izinkan kemah sucinya terbuka bagi kita. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Saya undang pemain musik, singer song leader. Kita respon dengan satu pujian, hati sebagai hamba. Kita katakan kepada Tuhan pagi hari ini, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Perlahan-lahan ku tak membawa apapun juga. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan memperingatkan kita. Seringkali kita menganggap bahwa kita ini orang yang pandai. Seringkali kita menganggap Tuhan perlu kita tuntun, Tuhan perlu kita terangkan. Seringkali kita menganggap Tuhan tidak bisa menempatkan kita dengan baik. Seringkali kita menganggap Tuhan tidak bisa memelihara hidup kita dengan baik. Seringkali kita menganggap Tuhan perlu kita bantu supaya kita bisa terlindungi. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini Tuhan mengajar kita. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak menjadi seperti anak kecil yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada bapaknya, yang tidak mengejar kedudukan dan kehormatan, yang tidak mempedulikan kekuasaan. Semuanya dipercayakan kepada bapaknya. Dia tidak akan diterima untuk masuk di dalam kemah sucinya, tempat kerajaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita berubah, kita bertobat, kita rubah cara berpikir kita. Kita tidak perlu memikirkan yang besar, yang terlalu tinggi. Biarlah Tuhan yang berpikir. Kita ikuti apa yang Tuhan mau. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya Dia punya rencana yang terbaik dan terindah dalam hidup kita. Katakan, ku tak membawa apapun juga. Tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Katakan, inilah yang ku punya. Saya minta Ibu Gembala untuk menutup dalam doa. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Kami sadar betul sebagai manusia, baik kami sadari ataupun tidak kami sadari, sering muncul di dalam hati kami. Kami ingin posisi, kami ingin kedudukan, kami ingin kehormatan. Tetapi Tuhan firman-Mu mengingatkan kami Bapa. Engkau mengatakan, kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, jadilah yang terkecil. Kalau kamu ingin menjadi tuan, hendaklah kamu menjadi hamba. Kami percaya Tuhan, kalau anak-anak Tuhan boleh melakukan ini semua, banyak orang pasti akan diberkati. Karena seringkali kecenderungan manusia, ketika mereka mendapatkan posisi, kedudukan, kehormatan, maka mereka akan menyombongkan dirinya. Bahkan akan merendahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan, kami rindu seperti anak kecil yang bergantung penuh kepada orang tuanya. Demikian juga kami rindu Tuhan. Apapun keberadaan kami rindu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau Allah yang sanggup meninggikan dan merendahkan. Engkau Allah yang sanggup memberikan yang terbaik untuk setiap umat-Mu. Kami rindu Bapa memiliki kerendahan hati. Kalaupun toh kami dipercaya untuk mendapatkan posisi, biarlah kami sadar betul bahwa posisi yang Tuhan berikan itu sebuah kepercayaan di mana kami boleh menjadi berkat lebih banyak lagi bagi banyak orang. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu hati hamba selalu Tuhan taruhkan di dalam setiap hidup kami. Seperti teladan yang sudah Engkau berikan. Engkau Allah yang punya segala-galanya, rela turun ke dunia untuk menjadi hamba, untuk melayani orang-orang berdosa seperti kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih. Kami boleh mengikuti jejak-Mu. Kami boleh meneladani pribadi-Mu Tuhan. Memiliki kerendahan hati dimanapun kami berada. Kami memiliki jiwa melayani dimanapun kami berada. Karena kami sadar betul kalau saat ini kami boleh ada dan kami boleh mengenal Engkau, itu karena anugerah-Mu. Bukan karena kami baik, bukan karena kami spesial di hadapan Tuhan, tetapi karena Tuhan mengasihi hidup kami. Jamah setiap hati kami Tuhan, umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus yang boleh mengubahkan, menyadarkan kami, supaya sungguh-sungguh kami boleh memiliki hati seperti anak kecil yang bergantung sepenuhnya kepada Engkau, yang percaya sepenuhnya kepada Engkau, sehingga kami tidak takut khawatir dengan hidup ini, karena ada Engkau Allah yang senantiasa menjadi penjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai Pak Hendri Bapa, dimanapun hamba-Mu ini melayani. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaannya, Engkau memberkati keluarganya. Nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui pelayanan hamba-Mu ini Bapa. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bersyafaat. Terima kasih Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami boleh dapat disegarkan oleh kebenaran firman Allah oleh hamba-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, suaranya kami tidak mendengar lagi. Tetapi biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan itu pada kami. Sehingga ketika kami tiba di rumah kami boleh dapat membaca dan merenungkan di mana posisi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Kami mau berdoa dan menyerahkan Bapak Gembala kami dan semua keluarganya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam semua pekerjaan usaha, di dalam semua pelayanan, Tuhan tetap bersama hamba-Mu, agar supaya apa yang hamba-Mu layani, apa yang hamba-Mu kerjakan, semuanya boleh dapat berhasil dengan baik, sesuai dengan rencana Tuhan. Kesehatan khususnya, Tuhan selalu menolong hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu di dalam pekerjaan, aktivitasnya senantiasa sehat dalam melayani kami. Terima kasih Bapa dalam surga, karena kami sidang jemaat-Mu merindukan dan menginginkan agar supaya hamba-Mu ini tetap dilindungi oleh Bapa di surga, khususnya kesehatannya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba menyerahkan Bapak Gembala dengan semua keluarganya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang pada pagi hari ini, mereka telah mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Bapa, Engkau tahu pergumulan mereka masing-masing. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya senantiasa firman-Mu, berkat-Mu selalu ada padanya. Di dalam semua usaha pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan campur tangan, sehingga semua boleh dapat berjalan dengan baik, berhasil dengan baik, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga menyerahkan keluarga mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Anak dan orang tua mereka juga ke dalam tangan kasih-Mu. Mereka sedang bekerja, mereka sedang berusaha, mereka sedang berdoa untuk kehidupan. Biarlah kiranya Tuhan campur tangan, agar supaya semua itu boleh dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa bagi sidang jemaat-Mu. Pada pagi hari ini ada yang hadir dan ada yang tidak hadir. Kami tidak tahu apa yang mereka sedang alami. Bapa, kami tetap menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Jika hari ini mereka tidak hadir oleh karena tidak datang berbakti, oleh karena mereka sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Tapi jika mereka lemah, Tuhan Yesus tolong berikan kekuatan pada mereka. Tapi jikalau mereka sedang dalam pergumulan, Bapa, berikan jalan keluar bagi mereka. Juga kami yang ada di sini, kami masing-masing mempunyai beban kami. Kami sedang menaikkan beban kami kepadamu secara diam-diam. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau menjawab doa kami sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi pertumbuhan jemaat-Mu ada di sini. Biarlah iman jemaat-Mu yang ada di sini senantiasa bertumbuh. Kami mau supaya kami senantiasa rindu duduk di kaki-Mu, membaca kebenaran firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan merenungkan itu di dalam kehidupan kami. Agar supaya iman kami senantiasa bertumbuh. Karena dunia ini senantiasa menghadang kehidupan kami. Dan kalau iman kami tidak kuat, Tuhan, kami tidak bisa. Tapi kalau iman kami kuat karena kami berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan senantiasa, kami tidak takut apapun yang terjadi. Kami percaya bahwa Yesus bersama kami. Dan iman kami tetap bergantung kepadamu. Kami tidak takut apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba juga berdoa. Dan kami semua di sini merindukan pertambahan jemaat baru Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, pakai kami semua menjadi pelayan-Mu untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Bawa kembali kepadamu Bapa. Berikan kami roh keberanian untuk berani menyatakan kebenaran firman-Mu kepada sanak saudara kami, keluarga kami, tetangga kami, teman sekerja kami. Agar supaya mereka diselamatkan seperti Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami juga di sini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu.
Kami juga mau berdoa dan mengucap syukur kepada lembaga kami SDI yang telah memberikan tempat ini bagi kami, supaya kami boleh dapat beribadah di sini, memberkati lembaga kami ini, mulai dari rektornya, para dosennya, mahasiswa-mahasiswinya. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa campur tangan di dalam semua aspek kehidupan mereka. Program yang telah dicanangkan, biarlah Tuhan campur tangan, supaya semua itu boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi virus corona ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, kami mau Bapa supaya virus ini segera berlalu dari negara kami ini, supaya anak-anak Tuhan yang ada di bumi Indonesia ini kembali beribadah memuji muliakan nama Tuhan seperti mestinya. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang mungkin juga mereka sedang mengalami penyakit corona. Tuhan tolong sembuhkanlah mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa surga. Pagi ini juga kami mengucap syukur karena persembahan yang kami telah memberikan bagi-Mu. Biarlah Tuhan tetap memberkati persembahan kami, yang memberi maupun yang belum memberi. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami senantiasa, hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu sebagai wujud penyerahanmu kepadanya, sebagai wujud pengakuanmu. Hanya Dialah satu-satunya penolong, hanya Dialah satu-satunya pelindung, hanya Dialah satu-satunya harapan dalam hidup. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sumber berkat kami. Oleh berkat-Mu lah Tuhan, berkatilah setiap keluarga kami. Engkau yang mendatangkan keharmonisan dan kesatuan hati terjadi atas keluarga kami Tuhan. Engkau yang membuat kami tetap tenang dan rasakan damai dan bisa mengucap syukur dalam segala situasi kehidupan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami dan penyertaan-Mu ajaib. Engkau yang menjadi sumber kesuksesan. Engkau yang akan boleh Tuhan mendatangkan berkat.
lewat pekerjaan, lewat apapun yang kami lakukan, asal itu sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang menjamin kesuksesan dan keberhasilan kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami percayakan hidup kami dalam perlindungan-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Dan kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Asal kami terus setia, taat dan percaya kepada-Mu. Maka pertolongan-Mu itu tidak akan pernah terlambat dan selalu ajaib dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita dan kembali ke aktivitas kita. Kita akan akhiri dengan membawa berkat damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Yesus Kristus, penyertaan, perkenanan yang daripada Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Baik, shalom Bapak Ibu. Pertama-tama terima kasih untuk Pendeta Hendrianto yang sudah memberkati kita. Bapak Ibu, ada dua pengumuman pada pagi hari ini. Yang pertama, kemarin Sabtu itu ada acara webinar pemuda di gereja. Jadi ada webinar web dan seminar pakai Zoom, kita bareng-bareng di gereja. Tapi hari ini juga, yaitu Minggu pagi hari ini, masih ada juga webinar jam 10. Jadi teman-teman pemuda selesai ibadah bisa langsung ke gereja, nanti sampai sore selesainya. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah bahwa minggu depan, doakan rencana kita akan mulai mengadakan ibadah offline atau ibadah biasa dengan semangat new normal, mengikuti anjuran atau arahan dari pemerintah. Banyak sekali item yang harus kita persiapkan, bahkan syarat atau anggota atau jemaat yang hadir pun itu biasanya dibatasi. Ada kriterianya, misalnya anak sekolah minggu yang 5 tahun ke bawah dan orang tua yang dirasa itu paling rentan atau paling mudah untuk dihinggapi oleh virus corona. Karena itu di beberapa gereja yang akan mengadakan ibadah normal minggu depan itu biasanya mereka sudah mendaftar dulu. Jadi jemaat itu yang mau datang itu siapa, supaya di screening. Jadi kalau ada yang mendaftar anak 2 tahun dihubungi dan nggak boleh gitu ya. Nah, banyak sekali itemnya dan nanti kita akan umumkan dalam bentuk chat di grup WhatsApp supaya lebih lengkap, lebih jelas. Kita akan umumkan di sana dan tentu kita akan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Doakan pengurus gereja sedang mempersiapkan item-item itu. Jadi mari Bapak Ibu jemaat kita semangat nih ya, karena kita akan mulai ibadah normal kembali tentu dengan semangat mengikuti protokol pemerintah. Baik, kita akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan naikkan satu pujian bersama dengan Yesus. Jalan bersama Yesus selalu manis. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita.